Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esril Elnara Kasima, kelas 12 MIPA 5, SMA Negeri 22 Jakarta. Di sini saya akan mengupas dan bertanya-tanya mengenai kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru kepada ayah saya. Sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru terlahir dengan terbentuknya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa kita sebut dengan Super Semar 1966. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Bagaimana menurut Ayah mengenai kebijakan politik pada masa Orde Baru? Ya, terima kasih Ananda Esril Ellen Rana Kasima. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Orde Baru terbentuk setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau biasa kita kenal dengan sebutan Super Semar, yaitu pada tahun 1966. Yang mana pada waktu itu peralihan dari eranya Presiden Soekarno ke era Presiden Soeharto. Dengan terbitnya Super Semar, mengenai ideologi Soekarnisme diganti dengan ideologi Pancasila, yang mana pada waktu itu banyak juga pro kontra, diantaranya peristiwa Malari, yaitu pada tahun 1974 terjadi kerusuhan di mana-mana, kerusakan dan sebagainya lah. Dilanjut tahun 1976, yaitu terbentuknya petisi 50 yang mana dipelopori oleh Bapak Sawito, dibantu tokoh-tokoh seperti Bapak Buya Hamka, Bapak Ali Sadikin, dan lain-lain. Selanjutnya tahun 1979 kalau tidak salah ya, itu Ketua Dewan Mahasiswa ITB ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun karena beliau menghina Presiden, lembaga DPR dan MPR. Dan tahun 82 beberapa harian ibu kota juga termasuk digredel yang dilarang terbit, diantaranya harian Tempo dan harian Berita. Selanjutnya untuk kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru gimana ya? Ya, untuk program ekonomi, alhamdulillah Presiden Soeharto memilih program Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun, yang mana setiap Repelita itu ada masing-masing sasaran. Repelita pertama itu tahun 69 sampai dengan tahun 74 itu ditujukan ke lahan pertanian, yang mana semua petani-petani diasumsi segala macam lah. Contohnya seperti di Kerawang yang menjadi lumbung padinya Indonesia. Dilanjut dengan Repelita kedua tahun 74 sampai dengan 79, itu konotasinya ke arah transmigrasi, yaitu pemerataan penduduk, karena di Pulau Jawa sudah terlalu penuh. Akhirnya Presiden Soeharto memilih untuk program transmigrasi. Setiap warga negara yang memiliki kemauan untuk dipindah ke luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan, mereka dikirim. Lalu Repelita ketiga tahun 79 sampai dengan 84 itu untuk industri padat dan juga untuk ekspor. Lanjut Repelita 4 tahun 84 sampai dengan 89 itu untuk menciptakan lapangan kerja dan industri. Terakhir
Repelita kelima, yaitu tahun 89 sampai dengan 94, untuk menekankan pada transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih ya atas informasinya mengenai Orde Baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.